Ya, saya senang sekali saudara, hari ini saya bisa kembali ke rumah, go back home. Saya kurang lebih 9 hari bersama dengan Pak Yudi dan juga Ibu Eli dan Tessa. Kami melayani para hamba-hamba Tuhan di Jawa Timur dan sekitarnya. Kami roadshow, perjalanan cukup panjang. Hari pertama kami seminar di Kota Blitar, lalu hari kedua kami seminar di Kota Pare, Ngoro. Lalu hari ketiga kami ke Lumajang, lalu hari keempat kami ke Banyuwangi. Jadi kami sampai ke ujung kulon, saudara. Ya lumayan, saudara, dari Sumatera Selatan sampai Jawa Timur. Sedikit lagi, saudara, setelah Banyuwangi jalan dikit lagi bisa nyebrang sampai ke Bali, saudara. Jadi Sumatera Selatan sampai Jawa Timur ujung, saudara. Dan praise the Lord, Tuhan baik. Ada begitu banyak orang yang diberkati, terutama hamba-hamba Tuhan. Kurang lebih di seminar itu ada sekitar 1000 lebih hamba Tuhan yang hadir. Dan selama 4 hari saya bersyukur Tuhan bekerja secara ajaib. Kami melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan disemangati kembali, hamba-hamba Tuhan mendapatkan vision yang baru, hamba-hamba Tuhan dikuatkan dan mereka boleh semangat lagi melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih bahagia buat saya, karena this is the passion yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Bagaimana bisa menolong, membantu gereja-gereja yang ada di pedesaan atau daerah untuk mereka kembali menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, fokus dengan panggilan Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi tempat itu. Ada amin, saudara. Terus doakan, karena nanti bulan Mei saya akan berangkat lagi ke 3 kota. Di Klaten kurang lebih ada 1000 hamba Tuhan, lalu nanti di Salatiga, dan terakhir di Bondowoso, saudara. Jadi doakan supaya gereja kita akan terus menjadi berkat bagi gereja-gereja yang mungkin nggak terlalu diperhatikan, saudara. Tapi saya percaya bahwa that is one of the calling yang Tuhan taruh di gereja kita, to bless the nation and to bless the church. Ada amin, saudara. Nah, pagi hari ini, saudara, tanpa terasa kita sudah masuk bulan yang ketiga, yaitu bulan Maret. Kita baru selesai bicara tentang tuning in, bagaimana kita semua kembali diselaraskan, menyelaraskan dengan suara Tuhan dan semuanya. Dan hari ini kita akan belajar topik yang baru, di mana 1 bulan ke depan kita akan membahas tentang ini. Nanti di iCare, di semua kelompok-kelompok kecil maupun di manapun, saudara, nanti saudara akan selalu mendengar kata-kata ini selama 1 bulan ke depan, yaitu get change. Katakan sama-sama, get change. Berubah. Katakan sama-sama, berubah. Anda mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Jawa juga boleh. Intinya satu, pesan yang Tuhan sampaikan untuk 1 bulan ke depan yang kita akan sosialisasikan dan kita akan bangun, yaitu setiap kita mengalami perubahan, saudara. Setiap kita berubah, saudara. Nah, di minggu yang pertama ini saya akan bicara tentang sebuah topik, yaitu divine appointment, penunjukan ilahi. Nah, kita akan belajar 1 bulan ini tetap dalam 1 Samuel pasal 3, dan kita akan bahas dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Kita bisa buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 18, ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan, Anda simak baik-baik. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang kufirmankan tentang keluarganya, dari mulai sampai akhir. Sebab telah kuberitahu kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak pernah memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban sajian untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-15, saudara. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadamu. Kiranya beginilah Allah akan menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu.
jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah saudara, kalau saudara pelajari ayat ini adalah lanjutan dari bulan lalu yang kita bahas. Kita kemarin bicara tentang tuning in untuk mendengar suara Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita tahu bahwa Samuel kecil lagi belajar mendengarkan suara Tuhan, saudara. Dan Eli ada di sana dan mengajarkan Samuel bagaimana soal mendengar suara Allah. Sayangnya hal yang pertama yang menjadi tugas Samuel kecil justru menyampaikan sebuah pesan yang tidak baik, sebuah pesan yang mengerikan, sebuah pesan yang sebenarnya kurang baik untuk gurunya sendiri, mentornya sendiri, bapak rohaninya sendiri. Tuhan menunjukkan Samuel lewat sebuah peristiwa yang berhubungan dengan Eli, Imam Eli, yaitu salah satu tokoh yang hari itu disegani sebagai imam besar dari bangsa Israel, saudara. Tetapi dari pasal 3, terutama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, kita bisa belajar bagaimana penunjukan Allah, divine ilahi, itu mengubah peta kepemimpinan, saudara, di Israel. Dan juga penghukuman bagi Eli. Padahal secara senioritas dan garis komando dia adalah imam di Silo dan juga dia adalah hakim daripada bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat, dengar baik-baik, di ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dan ayat itu jelas sekali, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. What is the meaning? Apa artinya itu, saudara? Artinya Tuhan itu sudah mengganti salurannya atau alatnya untuk menyampaikan pesan yang sudah tidak lagi melalui Imam Eli, tapi Tuhan mulai mengubah, men-shifting dari sebuah kepercayaan menyampaikan pesan Tuhan kepada Imam Eli, kepada bangsa Israel, lalu Tuhan mengalihkannya kepada Samuel kecil, saudara. Walaupun Samuel kecil waktu itu adalah anak didik daripada Imam Eli. Dan Anda bisa bayangkan apa yang ada di hati Imam Eli ketika Tuhan tidak lagi berfirman, Tuhan tidak lagi berbicara, dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepada anak yang baru gede, namanya Samuel. Dan masalahnya cuma satu, waktu dia mendengarkan pesan Tuhan, bagi Samuel itu juga gak gampang untuk menyampaikannya, karena beritanya adalah berita buruk untuk bapak rohaninya, berita yang buruk untuk pemimpinnya, yaitu apa? Tuhan akan menghukum keluarga Eli, bahkan tidak akan diampuni. Anda bisa bayangkan kalau Anda ada di bawah kepemimpinan seseorang, lalu Tuhan tiba-tiba mengubah penunjukan, divine appointment diubah, penunjukan ilahinya diubah. Tuhan lagi tidak bicara kepada orang yang di atas, dia bicara tentang orang di bawah, tapi pesannya adalah untuk menghukum orang-orang yang di atas, saudara. Dan ini tidak mudah, saudara. Tapi kita belajar, saudara, tentang penunjukan ilahi itu mengubah dengan drastis peta kepemimpinan. Yang tadinya hakimnya adalah Imam Eli, tiba-tiba berubah, dan katakanlah bahwa Samuel kecil jadi naik tahta, saudara. Dia jadi hakim atas Israel. Nah itu sebabnya, saudara, ada sebuah statement yang saya mau sampaikan sebelum saya masuk dengan banyak untuk lebih dalam lagi mengenai get change, saudara. Ada sebuah statement bilang gini, God will not change his purpose. Bahwa Tuhan itu gak pernah mengubah tujuannya, but he will change the appointment. Jadi saudara, Tuhan itu gak pernah mengubah tujuannya, tetapi dia bisa mengganti instrumennya atau orangnya. Jika dua hal, saudara. Yang pertama, orangnya gak mau atau tidak bisa berubah, saudara. Sebenarnya Imam Eli sudah disampaikan bahwa dia harus bertobat, dia melakukan kesalahan, tapi dia nggak menegur anak-anaknya. Hofni Pinehas, anak daripada Imam Eli, melakukan dosa, menghujat Allah, bahkan berzina dengan orang-orang yang menjaga di pintu bait Allah. Nah tetapi Imam Eli mengetahui, tapi Imam Eli tidak menegur anak-anak mereka. Nggak tahu apakah terlalu sayang atau apapun.
dan dia diam saja, sehingga Tuhan mengadakan divine appointment, penunjukan ilahi, di mana saat itu ketika dosa begitu banyak menguasai, di mana ketika ada dosa kepemimpinannya nggak benar, saudara, Tuhan tidak berbicara dan penglihatan sangat jarang, and then tiba-tiba Tuhan mengangkat seorang yang bernama Samuel kecil, lalu tiba-tiba menjadi imam yang baru, nabi yang baru, saudara, bagi bangsa Israel untuk menyuarakan suara kebenaran, saudara. Dan itu sebabnya statement ini saya yakin benar bahwa God will not change His purpose. Tuhan itu nggak pernah mengubah rencananya bagi gerejanya, bagi sebuah bangsa. Tapi saudara, Dia bisa mengubah orangnya atau instrumennya atau alatnya, kalau orang itu nggak mau berubah. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang besar bagi bangsa Israel, dan hari itu instrumennya adalah Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Tapi dia nggak mau berubah, udah ditegur nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Lalu Tuhan mengubah instrumennya yang baru dari seorang imam yang sangat senioritas, namanya Imam Eli, dan diubah menjadi seorang yang sangat muda dan bahkan belum pernah dengar suara Tuhan, nggak ngerti. Bahkan minggu lalu kita bahas, bahkan dia berpikir bahwa yang manggil dia Imam Eli. Samuel, Samuel, ya Bapak. Dia tanya, Imam Eli ya manggil, Bapak kamu manggil aku? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak berpengalaman dan dia tidak pernah mendengar suara Tuhan, dan dia nggak ngerti suara Tuhan. But sekali lagi saya katakan, orang statement ini adalah benar. God will not change His purpose. Dia tetap punya rencana bagi bangsa Israel dan dia tidak mengubah. Hanya instrumennya yang bisa berubah-berubah. Sama halnya dengan gereja, Tuhan mendesain sebuah gereja dan dia punya rencana yang besar bagi gerejanya. Tetapi dengar baik-baik saudara, rencananya nggak pernah berubah, tapi yang berubah instrumennya. Kalau orangnya tidak setia dan tidak mau berubah dan sebagainya, Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk saya. Kalau saya nggak mau hidup sungguh-sungguh dan takut Tuhan, saya bisa sewaktu-waktu diganti dengan orang-orang yang mungkin nggak punya notaben sekolah Alkitab, mungkin nggak punya notaben pengalaman rohani yang banyak. Tapi dengar baik-baik, rencana Allah bagi gerejanya nggak pernah berubah, tapi alatnya bisa berubah-berubah. Kalau alatnya yang berubah, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi yuk kita belajar sama-sama selama 1 bulan ini supaya get change, berubahlah. Kita perlu berubah, saudara. Nah, saya mau memulai dengan meletakkan sebuah fondasi yang benar. What is definition daripada change atau berubah? Yuk kita belajar sama-sama. Karena saya yakin tanpa pengertian yang benar kita nggak akan bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Itu sebabnya basically kita harus mengerti dulu what is definition daripada change, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, get change, berubah atau ubah, itu artinya menjadi lain, berbeda dari semula. Berubah atau ubah itu artinya bertukar, beralih, berganti menjadi sesuatu yang lain, atau berganti tentang arah. Menurut Oxford Dictionary dikatakan change itu adalah the art of instant of making or becoming different. Artinya tindakan atau contoh membuat atau menjadi berbeda, saudara. Menurut Merriam-Webster dikatakan change itu adalah to make different in someone particular way. Nah, artinya saudara membuat sesuatu menjadi berbeda dalam beberapa hal tertentu, saudara. This is the definition daripada change, saudara. Jadi kalau kita bilang kita berubah, artinya kita berganti arah. Dari arah yang gak benar jadi arah yang benar. Dari yang gak takut Tuhan, kita jadi takut Tuhan. Dari yang tadinya hidup dalam dosa, kita berubah menjadi hidup dalam kebenaran. That is change. Change itu bukan Anda jalan di sini, ini nggak benar, lalu Anda muter, jalannya tetap ke sini. It's not change. Berubah itu artinya Anda berganti, bertukar, menjadi lain, menjadi berbeda, dan to make a different. Anda membuat sesuatu jadi berbeda, saudara. Yang tadinya suka bohong, tiba-tiba nggak suka bohong lagi. Yang tadinya suka merokok atau suka narkoba, tiba-tiba nggak narkoba lagi. Yang tadinya sikap berbuat dosa, tiba-tiba nggak berbuat dosa lagi. Itulah berubah, saudara. Bukan berdosa lalu kurangi dosanya, itu belum berubah namanya, saudara. Berubah adanya
berganti arah, saudara, berbalik, saudara. Nah, kita harus berubah. Katakan sama-sama, get change. Lebih kuat lagi, saudara, get change. Jadi saudara, perubahan itu apa? Nah, perubahan adalah sesuatu yang penting, yang mendasar bagi iman Kristen, dan seringkali menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk keluar dari zona nyaman dan masuk ke area yang baru, saudara. Jadi bagi saya, perubahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita dan mendasar bagi iman Kristen kita. Makanya dikatakan kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Kita bertobat artinya kita meninggalkan semua dosa, meninggalkan semua hal yang duniawi, dan kita masuk di dalam kehidupan yang iman yang benar sesungguhnya. Makanya Roma 12 ngomong, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang kehendak Allah, dan yang sempurna. Jadi sekali lagi, perubahan itu adalah sesuatu yang penting dan menjadi sebuah foundation dalam iman kekristenan. Dan ini seringkali menjadi sebuah challenge yang besar, karena kita harus keluar dari zona yang nyaman dan masuk ke area yang baru, yang belum pernah mungkin Anda dan saya lakukan. Tapi itulah perubahan, saudara. Yang berikutnya saya akan mengajak Anda belajar tentang sebuah kebenaran tentang about change, the truth that will set you free. Saya percaya kalau Anda mengerti kebenaran ini, dan ini akan mengubah kehidupan Anda. Kebenaran tentang perubahan, kebenaran tentang change atau berubah. Yang pertama, saudara, adalah the call to change. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita dipanggil, ada sebuah panggilan untuk berubah, saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan berubahlah. But get changed. Jadi saya yakin dan percaya perubahan bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan kekristenan, but you have to calling to be changed. Kita punya panggilan untuk berubah. Nah, ini adalah the truth about change, kebenaran tentang perubahan. Dan saya yakin kalau Anda mengenal perubahan ini akan memerdekakan kehidupan Anda. Perubahan itu sebuah aspek yang mendasar sekali dalam kehidupan orang percaya. Dan kita harus memahami bahwa ada sebuah calling dalam hidup kita to be changed, untuk berubah. Anda dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Anda dipanggil dari dosa, Anda diangkat Tuhan. Bangkit, Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Tujuannya cuma satu, mengubah kehidupan Anda yang penuh dengan dosa menjadi hidup yang berkemenangan. You must to be changed, saudara. Anda yang dulunya suka sekali pornografi, tapi Anda ngerti bahwa Anda memiliki sebuah panggilan untuk berubah, dan kita meninggalkan semua hal yang dosa. Kita dulu suka ngomong kotor, kita suka emosi, kita suka apapun, saudara. Dan Anda menyadari bahwa I have to be changed, aku mesti berubah. Dan kita mulai berubah. Dulu kita suka kasar sama istri kita, kita suka kasar, kurang ajar sama orang tua kita. But you must understand, you have the calling to be changed. Anda punya panggilan untuk berubah. Anda kerja males, suka bolos, korupsi, katakanlah apapun, pokoknya hal-hal yang gak benar. Anda harus menyadari bahwa Anda memiliki sebuah panggilan untuk berubah. Jangan sama seperti dunia ini, tapi you must to be changed. Kita harus berubah, saudara. Ada amin, saudara. Senggol kanan kirimu, bilang gini, you must to be changed. Kamu mesti berubah. Kamu mesti berubah. Ya, yang suka kurang ajar sama orang tua harus jadi anak yang uhau, anak yang hormat sama orang tua. Anda yang dulu gak respect, suka marah-marah sama istri gak jelas, you must to be changed. Anda harus jadi suami yang baik, sayang sama istri Anda. Anda harus menyadari, Anda jangan pulang kerja lalu lihat anak Anda, Anda bilang, kamu ini gimana, urus anakmu. Loh, ini anak bersama, bukan anak istrimu. Dan kamu juga harus tahu betapa susahnya dia di rumah.
Gak percaya coba ganti. Kamu ke kantor enak, kalau bosan kamu bisa ganti, kamu bisa refreshing, kamu bisa ngopi, kamu bisa duduk di kafe. Tapi yang di rumah gak bisa. Ngurus anak gak gampang, saudara. Apalagi kalau anaknya haleluya, lari sana lari sini, gak mudah. Tapi kamu harus berubah, saudara. Kita harus mengerti, memahami, mengenali keluarga kita dengan benar. Anda harus sadar. Kemarin ada satu orang konseling sama saya by phone. Dia telepon, lalu dia nangis, cerita banyak tentang keluarganya, cerita tentang papanya, cerita tentang mamanya, cerita tentang semua. Termasuk juga mamanya sudah mulai tua, mulai sakit-sakit dan sebagainya. Lalu dia mulai cerita tentang keluarganya. Saya dengeri, saudara, curhatnya dia, kasihan sambil nangis. Lalu akhirnya saya ngomong sama dia, apapun yang terjadi, kita must take care orang tua kita. Saya tahu ngurusi orang tua nggak gampang, apalagi sakit, sekali berobat, sekali ke dokter, uang semua. Tapi percayalah, kalau kamu ngurusi orang tuamu dengan baik, kamu pasti akan diberkati. Dalam hidup ini kalau kamu mau berhasil, kamu harus beres dengan dua. Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan orang tua kita. Kalau kamu beres dengan dua hal ini, you will be blessed, kamu pasti akan diberkati. Saya mulai sharing sama dia, saya tahu perasaanmu, saya juga ngurus orang tua, saya juga punya orang tua. Saya tahu nggak mudah ngurusi orang tua apalagi sakit. Saya mulai cerita, kamu harus lebih sabar dikit. Kenapa? Wajar dia sensitif. Wajar kalau dia ya perasaannya itu nggak sama dengan kita. Dia mungkin merasa aku ini udah tua, nggak berguna nyusahin anak. Itulah hati daripada orang tua. Tapi kamu nggak boleh, saya bilang, kamu tetap harus layani orang tuamu dengan sangat baik. Apalagi aku tahu kamu orang baik, bukan orang nggak baik. Tetap aku tahu kadang-kadang kamu punya perasaan gini. Jadi dosa kok kalau gini, boleh nggak gini? Boleh, saya bilang. Saya mulai arahkan. Dan saya ngomong sama mereka, semua kita harus berubah, saudara. Gak gampang. Saya bilang, if you take care your parent, nanti kamu akan alami suatu hari kamu tua, anakmu akan take care kamu. Tapi kalau kamu tidak mempedulikan orang tua, merawat orang tuamu, percayalah nanti anakmu juga gak mau ngurus kamu. Karena apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu, itu yang akan terjadi, anakmu akan respon seperti itu, saudara. Saya percaya setiap kita must be changed. Kita mesti berubah. Kita nggak bisa egois, kita nggak bisa ini. Saya ngomong, oh ya tapi gimana ya, saya sudah menikah, saya ikut suami. Lalu adik saya nggak mau jaga orang tua, dia nggak mau tinggal sama orang tua, keras. Saya bilang, ngomong sama mama, itulah anak muda. Pokoknya belum menikah aja mau tinggal sendiri, mau menikah pokoknya tinggal sendiri. Saya ngomong, itulah mereka. Saya ngomong sama Anda, saya berharap anak muda di sini nggak seperti itu. Kalau semua Anda mau tinggal sendiri, orang tuamu asli, saudara, pasti nunggu pasien antrian panti jompo, saudara. Kalau kamu berapa saudara, kamu harus sharing sama keluargamu. Oke, siapa yang akan take care mama, siapa yang akan take care papa. Kalau saya bilang, oh saya ada suami, saya ikut suami, saya ada istri, saya suami. Kalau semua kayak gitu, pasti mama papa mau tinggal tunggu antrian masuk panti jompo, saudara. Pasti. Oh lebih enak jauh lah, jauh, harum, dekat, suka ribut. Ya tergantung, saudara. Buat saya secara pribadi ya, we must to be changed. Kasihan orang tua kamu. Dulu orang tua kamu berjuang buat kamu, nyekolai kamu. Dulu dia mati-matian, dia tahan gak makan asal kamu makan. Sekarang kamu diberkati, dia udah tua, dia bisa makan berapa banyak sih? Apa sih yang dia minta dari kamu? Gak ada kecuali satu, kasih yang tulus. Saya sering ngomong, ada orang yang mamanya sakit, gak dikasih makan banyak supaya jangan pup. Saya bilang itu anak kurang ajar. Waktu dulu kamu makan, baru makan, mamamu baru mau makan, kamu pup, kamu dibersihin terus mamamu. Kamu belajar jalan, jatuh berapa kali, mamamu dengan sabar bantu kamu. Sekarang mamamu sakit-sakitan, mamamu diranjang, kamu kurangi makan supaya nggak nyusahin. Kamu anak kurang ajar, saya bilang. Saya nggak setuju, saudara. Buat saya dengar ya, jadi orang Kristen jangan cuma rohani. Kamu harus jadi teladan di rumah. You must to be changed. Orang tuamu akan lihat Kristus dalam hidupmu. Percuma kamu melayani sehebat apapun di mimbar kalau kamu nggak hormat dan respect sama orang tua Anda. Gereja ini selalu mengajarkan hal yang balance untuk semua kita menghormati orang tua kita. Saya ngajari beberapa orang, walaupun itu mertuamu, anggap dia sebagai papa mamamu yang asli. Take care of them, hormati mereka, respect of them.
Bila perlu kamu ada uang, berkati mereka, bless them, invite mereka. Jangan kamu senang dewek sama keluargamu, senang semuanya, but kamu gak pernah take care of your family, kamu gak pernah urusi orang tuamu. Dengar ya, kamu suatu hari tua, kamu punya anak, apa yang kamu lakukan sama anakmu, sama orang tuamu, itu yang akan terjadi sama anak-anakmu. Saya senang banget lah anak-anak sini, para leadernya, mereka hormat sama orang tua, mereka sayang sama orang tua. Memang must be like that. Kita harus kayak gitu. Saya ya sebagai pendeta di tempat ini, gembala tempat ini, kalau saya khotbah sebagus apapun, tapi kamu lihat bagaimana hidup saya dengan ama, gak hormat, itu namanya omong kosong, saudara. Kalau saya di mimbar ini khotbah dengan begitu baik, saudara, tapi kehidupan di rumah tangga saya gak jadi berkat, itu namanya omong kosong. You must to be changed. Kita mesti mulai dari rumah kita. Berapa banyak saya yang setuju, jadi berkat itu gak usah ujung kulon bangsa-bangsa, jadi berkat di rumah dulu. Bagaimana kita dengan istri, bagaimana kita dengan suami, bagaimana kita dengan anak-anak kita, bagaimana kita dengan orang tua kita, bagaimana kita dengan mertua kita. Setelah kita jadi teladan, jadi berkat, jadi contoh, baru kita jadi berkat untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kamu belum jadi teladan, suka kurang ngajar sama orang tua, suka ini, suka itu, kamu mesti berubah. Kamu mesti bertobat. Kamu mesti hormati orang tuamu. Kamu mesti sayangi orang tuamu. Ada orang ngomong sama saya gini, ya ini jangan diturutin ya, karena ini berbahaya kalau salah nangkep. Tapi ini beneran. Dia pacaran, saudara, dan dia ngomong, if you reject my mom, I will reject you. Dan beneran loh, ditolak beneran. Kenapa? Aku ketemu kamu gede, ini orang yang ngerawat aku dari kecil. Wah, saya kagum sama dia. Ya tapi ini hati-hati ya, saya nggak ngomong. Kadang-kadang nggak gitu juga, tapi kadang-kadang ada juga orang tuanya yang nggak gena, saudara, nggak benar. Tapi saya mau ngomong sama Anda, ayolah hidup benar, kita mesti berubah. Kita jadi orang tua, maaf ya, karena saya kadang-kadang bukan diprotes tapi diomongi. Pastor ini kesannya kalau khotbah bela orang tua, anak muda yang salah terus. Nggak juga. Saya hari ini kasih balance. Orang tua juga harus hidup benar. Banyak juga mertua yang jahat, saya tahu. Banyak juga mertua yang nggak benar, saudara. Jadi menurut saya dua-duanya harus berubah, saudara. Ada amin, saudara. Ada juga udah tua, udah ini masih aja jahat, padahal dia nggak sadar kalau dia jahat. Mana ada orang yang mau dekat sama kamu. Nah kita juga harus tahu diri, kita yang sudah tua, kita juga harus ngerti bagaimana kita harus hidup. Kalau kita ketemu pokoknya ribut terus sama anak, ribut terus hal kecil nggak penting, ya wajar anakmu kabur semua, nggak mau dekat sama kamu. Halo, saya nggak ngomong siapa-siapa, jadi hari ini saya adil ya, ngomong sisi orang tua, sisi anak gitu. Jadi semuanya adil. Jadi orang tua juga harus benar, jadi mertua juga harus tahu diri, jadi anak lebih tahu diri lagi, jadi mantu lebih tahu diri lagi. Tapi saya ngomong sama Anda, bukan saya bela orang tua. Kalau mereka makin tua, perasaan mereka sensitif, kita yang muda harus ngalah. Kenapa? Karena memang udah tua. Ada yang ngomong, wah ini barang antik. Jangan ngomong gitu, saudara. Ini barang berharga yang harus kamu rawat sampai kamu mati. Jangan pernah ngomong itu barang antik, dosa kamu. Ada yang ngomong, oh itu memang pastor di rumahku barang antik itu, udah masuk museum aja. Jangan, saudara, dosa kamu, saudara. Kamu dengar ya, kalau orang tuamu ngutuk, lepas, mati kamu, beneran gak akan berhasil dalam apapun. Ada ayatnya, ada Amsal 20:20. Barang siapa mengupat ayah ibunya, pelitanya padam. Kamu mau ngapain aja, kamu gak akan pernah bahagia kalau kamu gak nurut sama orang tua. Percaya kata saya. Apalagi kalau orang tuamu takut akan Tuhan. Makanya kita mesti berubah. Katakan sama-sama, kita mesti berubah. Amin, saudara. Jadi orang tua kita harus ngerti bagaimana jadi orang tua yang baik. Jadi anak kita harus ngerti bagaimana jadi anak yang baik. Jadi menantu kita ngerti bagaimana menempatkan diri jadi menantu yang baik. Kita semua mesti berubah. Kenapa? Because we have the calling to be changed. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya ngomong sama orang, kalau 3 anak, 3-3-nya mau tinggal rumah sendiri, ya kasihan orang tuamu. Udah pastilah masuk panti jompo. Udah gak ada pilihan lain. Harusnya dari 3 itu ngomong, ya udah kalau kamu nggak enak, nanti nggak cocok, nanti ribut, ya udah mama ikut saya.
Oh ya udah nggak usah, mama ikut saya. Yang lebih bagus lagi, mama sebulan ikut saya, sebulan ikut saya, sebulan ikut saya. Ya tapi balik-balik tergantung mamanya. Tapi sekali lagi saudara, yang prinsip saya bukan masalah tinggal dengan siapa saudara, tapi masalahnya bagaimana kamu merespon dan bagaimana kamu mengasihi orang tuamu dengan setulus-tulusnya. Ada amin saudara. Ini kebenaran yang pertama. We have the call to be changed. Jadi perubahan itu adalah hal yang harus dan wajib saudara. Semua kita harus berubah. Amin saudara. Kita harus berubah. Makanya dikatakan kita harus bertobat menghasilkan buah pertobatan. Itulah berubah, metamorphosis. Kita mengalami perubahan. Yang kedua, apa itu kebenaran tentang perubahan? Yang kedua adalah the process of transformation. Adalah proses perubahan. Nah ingat ya, perubahan itu gak terjadi instan. Oh aku mau berubah, besok berubah. Gak ada, butuh proses. Dan prosesnya gak mudah. Dulu yang suka marah-marah sama anak, marah-marah sama istri, tiba-tiba dengar khotbah, besok gak marah lagi. Gak ada ceritanya gitu. Ada the process of transformation. Mungkin kita, waduh, kebablasan lagi. Gak apa-apa, kita harus ingat, belajar. Karena perubahan itu butuh proses. Perubahan itu butuh waktu. Ada amin saudara. Jadi saya berdoa supaya Anda mengerti. Nah lalu kalau ini prosesnya itu seperti apa? Apa yang mesti berubah dulu? Yang pertama adalah memperbarui akal budi dulu. Renewing your mind. Roma 12 tadi ngomong, ayat 2 menjadi standar dasar yang perlu berubah. Yang pertama adalah jangan ngikuti pola dunia, tapi renewing your mind. Berubahlah akal budi kita. Saya ngomong sama Anda nih ya, kalau otaknya sehat, itu semua tindakannya waras. Kenapa galak orang tiba-tiba dikit-dikit esmoni, dikit-dikit esmoni? Karena otaknya nggak beres saudara. Makanya Alkitab mengajari kita perubahan yang pertama prosesnya adalah renewing your mind. Makanya kita suka ngomong udahlah yang waras ngalah, jangan ikut gila. Sikit-sikit malah, sikit-sikit malah gitu, malah terus gitu. Itu nggak boleh saudara. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Kamu hidup di hutan kalau sendirian saudara. Setiap kita ngalami sebuah proses. Hal yang pertama yang perlu berubah adalah pikiran kita, akal kita. Saya kasih ilustrasi gini loh. Kalau pikiran kita beres, otak kita beres, semua tingkah laku kita beres, omongan kita beres. Kenapa kalau orang tiba-tiba ngomong kayak kebun binatang? Karena ada hang otaknya dikit saudara. Makanya Alkitab mengajari kita hal yang pertama adalah renewing your mind. Kamu harus punya pikiran seperti Kristus. Saya yakin ini pikiran ini, otak ini adalah CPU kayak komputer. Kalau ininya ngeheng, semuanya ngeheng. Kalau ininya benar, semuanya benar. Nah makanya saudara, kalau saudara masih marah-marah, suka ini, suka nggak benar ya, pulang ini ambil kertas, ambil lakban, ambil spidol, tulis masih dalam perbaikan, tempel di sini. Jadi kalau kamu ngamuk, kamu emosi, kamu nggak benar hidupnya, orang wajar lah masih dalam perbaikan. Ada amin saudara. Tapi kalau Anda benar-benar ngomong, wah aku ini mau berubah, mulailah dari pembaruan pikiran. Oh pokoknya sama orang tua kurang ajar, suka main tangan sama istri, itu harus ditempel di sini, masih dalam perbaikan. Supaya kalau orang lihat, oh memang masih ngeheng, mesti diperbaiki dulu saudara. Saya berdoa, saya ngomong sama banyak orang saudara, ayo berubahlah, dimulai dari pemikiran, dimulai dari ini saudara. Nah Roma 12 ayat 2 menggunakan kata metamorfon saudara. Metamorfo itu artinya merubah rupa. Ungkapan berubah rupa ini menggambarkan sebuah proses perubahan tingkah laku yang berlangsung secara terus menerus. Dari tingkah laku dunia menjadi tingkah laku dan punya karakter seperti Kristus saudara. Nah dalam teks aslinya itu menggunakan kata anakainois yang merujuk kepada sesuatu yang diubah atau dibuat dalam bentuk lain. Sedangkan budi itu dalam ayat 12 dalam teks aslinya menggunakan kata nous yang berarti pikiran, pengertian dan kesadaran saudara. Jadi karena itu semua yang kita lakukan
merupakan hasil dari keputusan kita sendiri atas pilihan kita sendiri. Misalnya ketika saya mau melakukan dosa, itu karena pikiran saya meyakini bahwa melakukan dosa itu enak, dan saya dengan sadar memilih bahwa saya mau melakukan dosa. Makanya jangan ngomong gini, waduh kilaf, aduh kilaf. Bukan kilaf, tapi tulis masih dalam perbaikan, saudara. Yang benar itu bukan kilaf, tapi masih belum waras. Kita kalau misalnya maaf ya melakukan dosa, kita mikir, saudara, kalau kita punya akal budi yang sehat, kita mikir, wah ini nggak bener, wah ini nggak bener, oh apalagi berzina dengan istri orang, ini nggak bener, oh kita selingkuh, ini nggak bener, masa kita mengkhianati istri. Kalau pikirannya waras, maka tindakannya waras, saudara. Makanya ini dikatakan kalau Anda baca dari kata aslinya, itu karena keputusan kita sendiri atas pilihan kita sendiri, bukan kilaf. Banyak orang kan alasan, aduh aku kilaf, aduh aku nggak sengaja, aduh aku pokoknya kilaf. Sebenarnya bukan kilaf, saudara. Itu atas pikiranmu sendiri, atas pemikiranmu sendiri. Makanya kita harus sadar bahwa yang pertama, you have to be called to be changed. Kamu harus berubah. Ini adalah kebenaran yang hakiki yang harus kamu mengerti. Lalu kamu juga harus ngerti bahwa ada prosesnya, saudara. Proses itu nggak gampang. Yang pertama kita harus renewing your mind. Hal yang pertama yang mesti berubah adalah akal kita, akal sehat kita, akal budi kita. Lalu kita mengerti aspek yang kedua, yaitu adalah the role of the Holy Spirit, peran daripada Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang the process, kita harus tahu yang pertama adalah renewing your mind. Yang kedua, kita menyadari kita membutuhkan Roh Kudus. Ada peran Roh Kudus yang luar biasa yang akan menolong kita, membantu kita. Karena kalau enggak, percayalah saudara, sulit untuk kita berubah, saudara. Sulit sekali untuk kita berubah. Dan saya percaya cuman Roh Kudus yang akan memampukan kita berubah, saudara. Jadi kalau kamu mau berubah, dua hal ini yang paling penting. Kamu harus ngerti bahwa the process of transformation, proses dari sebuah perubahan membutuhkan dua aspek ini, yaitu renewing your mind dan the role of the Holy Spirit, peran daripada Roh Kudus. Dan saya percaya kamu akan mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, kebenaran apa yang kita bisa pelajari about change, saudara? Yang pertama tadi kita belajar bahwa kebenarannya adalah, saudara, bahwa kita punya panggilan untuk berubah. Lalu yang kedua, the process of transformation. Dan yang ketiga adalah living out the change. Kita harus menghidupi perubahan itu, saudara. Perubahan itu bukan cuma kita, oh ya berubah-berubah, tapi kita harus hidupi perubahan itu. Perubahan itu mesti kita jalani, hidupi, saudara. Gimana caranya supaya kita bisa living out the change atau menghidupi sebuah perubahan? Yang pertama kita harus ngerti dan kita harus buat target rohani atau set the spiritual goal. Kita harus menentukan target. Targetnya apa? Saya mau berubah nih. Mulai besok saya mau ikut doa pagi. Mulai besok saya mau doa. Mulai besok saya mau baca Alkitab, saya mau baca sekian pasal. Ada target, set the spiritual rohani daripada spiritual target, saudara. Jadi kalau kita mau berubah, kita mau living out the change, menghidupi sebuah perubahan, butuh sebuah komitmen, saudara. Ada set target. Wah, aku mau habis ini ya, aku pokoknya tiap hari aku akan nyembah Tuhan 1 jam, aku akan gini. Nah, tetapkan tujuan yang spesifik tapi reasonable, bisa dijangkau, bisa diatur. Misalnya gini, jangan ngayal, pokoknya aku mau doa 5 jam untuk berubah, aku sehari 5 jam. Oh, susah, saudara, untuk berubah karena kamu nggak men-set yang reasonable target. Buatlah target yang bisa dijangkau, terjangkau, reasonable. Jadi misalnya contoh, aku pokoknya tiap pagi mau doa, aku mau bangun pagi, aku mau ikut doa pagi. Atau Anda bilang, oh mulai sekarang aku mau baca Alkitab sungguh-sungguh, oh aku mau nyembah Tuhan ya 15 menit satu hari, 20 menit. Buatlah, tetapkan target tapi yang reasonable, saudara, yang realistis, tapi dengan konsisten. Dan itu tadi the role of the Holy Spirit, bantuan peran daripada Roh Kudus. Ada amin, saudara.
Jadi kalau kita mau menghidupi perubahan dalam hidup kita, yang pertama ingat sekali lagi, kita harus buat target kerohanian. Yang kedua saudara, establish new habit. Jadi kita mulai membentuk kebiasaan yang baru, good habit. Mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita. Menetapkan kebiasaan baru memang gak mudah, namun setelah menetapkan tujuan terukur, butuh komitmen, disiplin, dan ketergantungan sama Tuhan. Lalu kita harus ingat, kita harus membentuk kebiasaan yang baru. Memang butuh waktu, tapi kalau kamu mau living out the change, kamu harus set a new target spiritual kamu. Lalu kamu juga harus saudara establish the habit. Kamu harus membentuk sebuah kebiasaan yang baru saudara. Dan saya percaya baru kita akan bisa berubah saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Lalu yang ketiga, choose the right cycle. Kamu harus pilih komunitas yang benar. Kalau kamu mau menghidupi sebuah perubahan dalam kehidupanmu, kamu bukan cuma butuh set target rohani, kamu bukan cuma harus yang namanya establish new habit, tapi kamu juga harus memilih komunitas yang benar. Kamu mau berubah, tapi kamu ngumpul sama orang-orang yang gak benar lagi, tukang gosip, yang gak berubah-berubah. Wah, aku mau bertobat dari gosip, aku gak mau jelekin orang, aku gak mau ngomongin orang. Lalu kita tetapkan target baru. Aku mulai sekarang mau banyak baca Alkitab daripada buka Instagram yang penuh dengan gosip. Aku lebih banyak ini daripada media sosial. Aku lebih baik ini. Mulai tetapkan target. Lalu mulai establish sebuah new habit. Aku mau bangun kebiasaan yang baru ini. Aku gak mau habis waktu terlalu banyak di media sosial yang gak guna. Aku mau gini, aku mau gini. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga, kalau Anda gak menetapkan cycle Anda yang benar, ya balik lagi saudara. Percayalah saudara, kamu harus menetapkan cycle yang baik. Ini kayak apel ini saudara. Satu apel yang busuk, satu apel yang bagus masuk apel yang busuk, pasti jadi busuk saudara. 1 Korintus 15 ayat 33 ngomong gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam terjemahan TSI bilang gini, janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Pepatah mengatakan pergaulan yang buruk menularkan pengaruh yang buruk. Ayat ini kita sering dengar, tapi saya mau ingetin lagi. Saya sering ngomong, seseorang pernah berkata, sebutkan 5 teman terdekat Anda, saya akan kasih tahu masa depan Anda. Tapi ini kemarin saya dapat satu lagi statement dari Will Smith. Will Smith bilang gini, lihatlah 5 teman terdekat Anda. Kelima teman terdekat Anda menggambarkan siapa diri Anda. Jika Anda tidak menyukai siapa Anda, dengar baik-baik, maka Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Will Smith ngomong, lihat 5 teman terdekat Anda. Kelima teman terdekat itu akan menggambarkan siapa diri Anda. Saudara, mirip-mirip lah. Ratu Elizabeth juga pernah mengeluarkan statement yang sama. Mirip-mirip lah. Intinya cuma satu, pergaulan yang buruk bisa menularkan semua hal yang buruk dalam hidup kita saudara. So kita mesti be careful. Kita harus mulai saudara set a new standard spiritual yang benar. Kita harus establish saudara habit yang baru, new habit, tapi habit yang benar, kebiasaan yang benar. Dan kita juga harus ada di cycle yang benar, pilihan cyclemu. Dan itu akan menentukan supaya kamu bisa mengalami perubahan. Nah, yang bagian terakhir, lalu saya akan tutup saudara di bagian ini nanti. Yang bagian ketiga, lalu what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Pastor Robert nih kalau khotbah seringkali pakai istilah what should I do. Ya karena saya kepingin bukan cuma kita ngerti firman, tapi kita harus ngerti apa yang mesti aku lakukan. Bagaimana respon kita yang sebenarnya. Nah, what should I do to be changed? Untuk kita bisa berubah. Ada 3T, katakan 3T. Saya ini terus ngulik doa supaya saya bisa menemukan bagaimana cara khotbah itu ngomongnya simple, easy listening, easy understanding, dan kamu bisa ingat selama-lamanya. Lalu saya sama Bobby ngotak-ngatik. Bob, aku cuma dapat 2 T, satu lagi apa ya? Kamu bisa bantu aku nggak kasih ID? Nah ternyata dia kasih saya T yang satunya, jadi komplit 3T. Nah kalau Anda bertanya khotbah hari ini, what should I do? 3T, katakan 3T saudara.
Nah ini menarik. Yang pertama apa? Tekad. Katakan tekad, saudara. Ini tekad bukan nekat. Beda artinya, saudara. Kalau tekad itu positif, nekat negatif, saudara. Saya mengajari Anda jadi orang yang bertekad, bukan yang suka nekat, saudara. Walaupun kata orang, ya pokoknya kita nekat aja sama Tuhan, gila-gilaan. Nekat itu konotasinya kurang baik. Tapi saya mau mengajarkan sesuatu yang positif, yaitu punya tekad, saudara. Ternyata untuk berubah kita harus punya tekad yang kuat. Banyak orang ngomong ini, aku mau berubah, arterkol maju ke depan bertobat. Tapi kenyataannya hidupnya nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena ini cuma sebatas mulut, belum jadi tekad dalam hidupnya. Kalau kamu mau benar-benar ngalami sebuah perubahan, tidak sekedar cuma ngomong, komitmen, cuman komat kamit, tapi butuh tekad lebih daripada komitmen. Kamu perlu sebuah tekad. Kalau orang sudah punya tekad yang kuat, laut ku seberangi, gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Nah seperti itulah waktu Pak Yudi jatuh cinta sama Bu Erli. Jauh gak masalah, laut kan ku daki, laut kan ku seberangi, saudara, kebalik. Gunung kan ku daki. Nah, waktu salah satu anak muda di sini pacaran, saya bilang, wah kamu pacaran berarti ongkos. Kenapa? Dia tinggalnya di Segaran, ngapelnya di air batu, saudara. Saya bingung, saudara. Saya ngomong, wah kalau kamu sampai jadi menikah hebat, saya salut. Beneran sampai nikah punya anak, saudara. Tinggalnya di Segaran, ngapelnya ke air batu, saudara. Kamu kalau nggak punya tekad, wah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan lewat, saudara. Anda bayangin coba, di Segaran naik motor, saudara, gitu, saudara. Mana jalannya nggak seperti sekarang, saudara. Jalan dulu macet di terminal Perumnas kilometer 12, macetnya gak ketulungan, saudara. Dan masuk ke dalam situ jalan tol, saudara. Jalan tolnya itu jalan mantol-mantol, saudara. Doeng, 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 jalannya gini. Kalau nggak punya tekad, gak mungkin. Harus punya tekad. Nah kita pelajari balik dari ayat yang kita baca nats itu 1 Samuel 3 ayat 9. Saya menemukan ternyata ada sebuah tekad. Makanya Samuel kecil mengalami get change, berubah. Dari Samuel kecil yang tidak punya pengalaman, akhirnya menjadi orang yang punya pengaruh yang besar bagi bangsa Israel. Tapi dia punya tekad. Ayat 9 bilang gini, sebab itu berkatalah Imam Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidur di tempat tidurnya. Nah, dari mana tekadnya pastor ayat ini? Nah, kalau Anda simak baik-baik, ini ada tekad yang luar biasa. Saya jelaskan. Samuel ini menunjukkan sebuah tekad untuk mendengarkan dan mentaati Tuhan. Meskipun awalnya dia nggak kenal itu bau suara Tuhan, tapi Samuel memutuskan untuk yang ketiga kali ini dia siap untuk mendengar dan merespon dengan baik, saudara. Itulah tekad. Anda bayangi, dia dipanggil, Samuel, Samuel. Dia datang ke Imam Eli, Bapak kamu panggil aku? Enggak, katanya. Dia tidur lagi, bangun lagi, Bapak kamu panggil aku? Enggak, sampai 3 kali. Kalau dia nggak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara Tuhan, ngapain dia bangun lagi? Nggak enak loh, tidur bangun, pala pusing, saudara. Tapi ada sebuah tekad. Tekadnya cuma satu, dia bertekad untuk mendengarkan suara Tuhan. Makanya dia bilang, kalau kamu dengar lagi dia manggil, kamu harus ngomong, Tuhan aku siap, berbicaralah, hambamu siap untuk mendengar. Nah kalau seandainya ayat ini nggak ada dan Samuel tidak punya tekad, maka dia nggak akan dapat pesan Tuhan untuk Imam Eli. Dari mana saya tahu bahwa dia punya tekad? Karena akhirnya dia mendengar suara Tuhan dan dia mengerti bahwa itu Tuhan. Bayangkan setelah 3 kali dibanguni, dia tetap mau bangun sampai berapa kali pun. Itulah tekad, saudara. Mama saya jam 2 pagi bangun doa. Kalau dia nggak punya tekad untuk dengar suara Tuhan dan mentaati, lebih baik tidur. Kemarin saudara saya bilang, ayo latihan jalan. Waduh aku ngantuk, aku nggak tidur, aku tidur dulu, katanya. Ya dia paginya tidur, saudara. Tapi tiap malam dia tetap bertekad untuk mendengarkan Tuhan. Dan makanya dia bilang, pokoknya hatiku terbuka, kalau tengah malam kamu mau ngomong, kamu suruh apa, aku lakukan. Nah itulah tekad, saudara.
Jadi saudara, saya percaya tekad akan membantu Anda untuk mengenal Tuhan dan mendengar Tuhan secara clear. Dan bahkan hal-hal yang tidak terduga Anda akan alami ketika kamu punya tekad yang kuat. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, T-nya adalah tekun. Katakan sama-sama tekun, bukan pikun. Saya sengaja pakai istilah supaya Anda ingat. Tekad bukan nekat, tekun bukan pikun. Amin, saudara. Jadi kita harus tekun, saudara. Nah, saya menemukan 1 Samuel 3 ayat 10, ternyata Samuel itu tekun. Dibilang gini, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, ya Dedi. Itu Samuel Theo itu, saudara. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar, saudara. Nah, itulah tekun. Dia tekun terus mau mendengarkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bicara. Dari seorang yang gak ngerti itu suara Tuhan atau suara siapa, dari yang gak kenal suara Tuhan sampai akhirnya dia kenal suara Tuhan, itu butuh waktu dan itu butuh ketekunan. Alkitab memang ngomongnya 3 kali, tapi kita gak benar-benar tahu berapa kali Samuel dibanguni. Yang saya tahu cuma 1. Benar gak Pak Yudi? Orang bisa berdebat loh, ini teologi tafsirannya bisa banyak-banyak. Alkitab catat 3 kali, tapi kita nggak pernah tahu sampai berapa kali Samuel benar-benar dengar Tuhan dan ngerti, akhirnya dia tahu ini Tuhan. Dan itu butuh ketekunan. Sampai akhirnya setiap kali Tuhan ngomong, termasuk Tuhan ngomong sama dia, kamu pergi ke rumah Isai, aku akan mengurapi salah satu anaknya. Itu butuh ketekunan yang lama sampai dia bisa benar-benar dengar Tuhan secara audible, dan sampai dia kenal benar suara Tuhan dan dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Itu butuh proses yang lama dan butuh ketekunan. Dari mana saya bisa ngambil kesimpulan bahwa Samuel tekun? Karena sampai akhirnya Samuel jadi nabi besar dan dia berbicara begitu banyak kepada raja-raja, mengurapi raja-raja. Mulai dari Saul dia yang mengurapi, bahkan semua termasuk Raja Daud dia yang mengurapi, saudara. Dan dia dengar Tuhan secara audible, dan saya tahu itu proses, the long process. Dan dia tekun sampai akhirnya dia bisa tahu dengan persis suara Tuhan atau bukan, dan dia bisa tahu semuanya, saudara. Ada amin, saudara. Ini tekun yang pertama. Tekun, saudara. Yang kedua maksud saya tekun. Jadi kita perlu, yang pertama kita perlu, saudara, punya tekad yang kuat, bukan nekat. Kita memiliki tekun, bukan pikun, ya kan? Lalu yang terakhir, kita melakukan dengan tepat, saudara. Bukan mau cepat, tapi tepat, saudara. Saya berdoa supaya ini bisa mengingat saudara 3T. What should I do? Yang pertama, kamu harus punya tekad, bukan jadi orang yang nekat. Ya, pemain musik silakan maju. Yang kedua, kamu harus punya tekun, bukan pikun. Lalu yang ketiga, kamu harus tepat, bukan mau cepat, saudara, tapi tepat, saudara. Nah, tepat ini yang mengerikan. 1 Samuel ayat pasal 3 ayat 18. Dibilang ini, lalu Samuel memberitahukan semuanya kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Anda bisa bayangi Samuel ini sebagai anak rohani yang diasuh oleh Imam Eli. Tentu tidak mudah untuk menyampaikan pesan Tuhan yang begitu mengerikan. Bagaimana Imam Eli akan dihukum, dosanya nggak diampuni, keluarganya akan dihukum Tuhan. Gak gampang ngomong gitu, saudara. Gak gampang. Misalnya tiba-tiba amit-amit ya, ini contoh. David dengar suara, Pastor Robert akan dihukum sama Tuhan. Dia sungkan ngomong sama saya. Nah, Anda bisa bayangin Samuel kecil ini betapa dia sungkan untuk ngomong sama Imam Eli yang membimbing dia, ngajari dia dengan suara Tuhan, ngajari dia dengan firman Tuhan, ngajari dia semuanya. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia, Samuel, aku akan membuat sesuatu yang mengerikan sampai semua orang yang mendengar telinganya bising. Aku tidak akan mengampuni keluarga Eli, aku akan buat dia gini, akan dihukum, dihabisin semuanya. Lalu tiba-tiba Samuel melakukan dengan tepat.
Karena ayat 18 ngomong jelas sekali, Samuel memberitahukan semuanya kepadanya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Untuk menjadi orang yang menyuarakan suara Tuhan gak gampang. Saya ini sama mama kalau doa pagi kalau ngomong gini, saudara, ini bukan kami baper. Kita khotbah salah, nggak khotbah kita lebih salah lagi. Kita khotbah, mama ini kadang-kadang kan dapat ayat firman, dia ngomong sama saya, waduh ayat besok nyindir banyak orang. Waduh mak, saya bilang, mau kasih ayat jangan yang kayak gitu. Anda jangan pikir saya seneng, saudara. Pasti nanti orang benci, orang nggak suka, katanya nyindir. Ini mama saya ada di sini, kamu tanya dia ketawa. Dia ngomong sama saya, ini besok hari Selasa ya, firmannya keras loh, nyindir banyak orang nanti. Oh pasti banyak kesindir. Nanti mereka akan bilang, Pastor Robert tuh kalau khotbah nyindir orang. Padahal ayat firman Tuhan ngomong, firman Tuhan itu kayak pedang bermata dua, yang akan memisahkan antara roh dan dunia, roh dan jiwa. Dan sebenarnya kalau khotbah sampai kita nggak ngefek apa-apa, itu bukan khotbah, itu puisi, itu pantun. Khotbah itu harus datang tiba-tiba memisahkan dosa dan benar, memisahkan roh dan kedagingan. Nah pertanyaannya satu, saya sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan semuanya tanpa disembunyiin, walaupun orang nggak suka, orang bilang nyindir, orang bilang nggak ini dan sebagainya, atau saya mau jadi God pleasure atau man pleasure, people pleasure. Saya sering ngomong gini, kalau kamu tersinggung jangan tersinggung sama saya, tersinggung sama Ama, dia kasih ayatnya. Ama balas pinter, jangan tersinggung sama saya, tersinggung sama Tuhan, Tuhan yang ngomong ayatnya. Ayo mau ngomong apa Stan? Lalu kadang-kadang saya ngomong, memang sih gak mudah untuk menyampaikan tepat. Karena yang tepat itu kadang-kadang orang gak suka. Orang maunya itu datang ke gereja denger yang baik-baik, yang enak di telinga, khotbahnya ringan-ringan enak, tapi mereka gak hidup dalam kebenaran. Tapi begitu khotbahnya tentang kekudusan, kebenaran, semuanya, orang merasa tersinggung. Kenapa? Karena mereka berbuat. Saya sering ngomong, kalau khotbah, kalau kamu nggak merasa buat, ya terima aja, jadikan itu reminder. Kalau kamu merasa, ya bertobat, berarti Tuhan bicara sama kamu. Ada amin, saudara. Gitu aja kok repot. Tapi sekali lagi, kita harus berubah. Waktu saya baca ayat 18 ini, saya ngomong, nggak mudah buat Samuel untuk ngomong kebenaran kepada pemimpin rohaninya. Tapi saya belajar Samuel memberitahukan semuanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Untung Imam Eli terima. Kalau Imam Eli gak terima, kurang ngajar kamu, anak baru kecil, kamu baru dengar suara Tuhan, yang ngajari juga aku, malah kamu mau khotbahin aku. Gimana sih? Untung Imam Eli sadar, karena memang dia berdosa dan dia tahu bahwa itu Tuhan sedang bicara menegur dia. Ya udah Tuhan, jadilah karena kau yang Tuhan, kaulah Tuhan, engkau berbuat sesuatu yang menurut pandanganmu baik. Coba Anda bayangin kalau pemimpin Imam Eli ini garang, itu Samuel diusir itu. Mulai sekarang kamu pergi dari sini. Apa-apaan kamu, yang ngajari aku kamu mau negur aku, ngomong aku berdosa dan semuanya. Tapi Samuel gak peduli, dia menyampaikan semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kenapa? Tepat. Ingat, menjadi hamba Tuhan kita harus ngomong tepat, bukan cepat. Kita harus tekun, bukan pikun. Kita harus punya tekad, bukan jadi orang yang nekat. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya, maka kita akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ada beberapa hal yang saya mau ngomong sama Anda, bahwa divine appointment ini conclusion saya. Perhatikan baik-baik, gak ada slide show-nya, tapi buka telinga dengar baik-baik. Divine appointment, penunjukan Tuhan itu selalu dekat dengan kesetiaan. Dan ada dua hal yang kontras, sangat kelihatan antara Eli dan Samuel kecil. Imam Eli tua, Samuel masih muda. Artinya belum tentu tua, punya pengalaman, punya banyak senioritas, itu benar. Yang kedua, Imam Eli itu orangnya pasif, diomongi, dinasihati, tapi gak mau merespon dengan baik. Sedangkan Samuel kecil orangnya aktif, bahkan dia selalu mendengar dan dengan excited untuk menanti Tuhan. Imam Eli itu tidak peka,
Tuhan udah tegur gak peka, tapi Samuel kecil peka. Lalu saudara, Imam Eli itu tidak menurut, bantah sama Tuhan. Tapi Samuel kecil sangat penurut. Imam Eli gak dewasa, dan Samuel itu dewasa padahal umurnya masih muda. Jadi kedewasaan tidak tergantung usia. Ada amin saudara. Ada orang istilahnya uji kelamin, usia jigo, pelakuan minim. Nah itu uji kelamin saudara. Usianya jigo, tapi kelakuannya minim. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Kenapa? Karena gak dewasa. Tapi Samuel kecil masih muda, tapi dia dewasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan sama Anda, yuk kita bisa sama-sama belajar. Dengar baik-baik, ini beberapa statement lalu saya akan tutup. Pertama, appointment comes with responsibility. If you fail to respond, you will lose the appointment. Dan dengar baik-baik, appointment itu come with responsibility. If you fail to respond, dengar baik-baik, you will lose the appointment. Penunjukan Tuhan itu ya harus disertai dengan tanggung jawab, responsibility. Kalau kamu gagal untuk respon, maka kamu akan kehilangan penunjukan ilahi atau divine appointment dalam hidupmu. Yang terakhir saudara, dengar baik-baik, di pihak lain kita melihat Samuel memiliki kesetiaan yang murni untuk menghormati Tuhan, dan juga Samuel merespon dengan ketaatan, dan akhirnya dia memiliki appointment. Dan Imam Eli, dengar baik-baik, dia nggak bertanggung jawab, dan dia nggak memberi respon yang benar, dan dia nggak taat. Dia fail to respond. Akhirnya he lose the appointment. Jangan menjadi Imam Eli. Akhirnya kita kehilangan appointment daripada Allah. Kita harus jadi Samuel kecil, dengan cepat merespon, and we get the appointment. Yang terakhir saudara, appointment begin with the obedient and must be sustained through continuous faithfulness. Jadi saudara, appointment itu harus dimulai dengan ketaatan saudara, obedient, dan itu harus terus dilanjutkan dengan kesetiaan saudara. Tanpa ketepatan, ketekunan, dan tekad tidak akan membawa kita kepada sebuah perubahan yang benar. Sekali lagi saudara, if you want to change saudara, yang pertama harus tekad, bukan nekat. Yang kedua, kita harus tekun, bukan jadi pikun, pura-pura lupa, nggak dengeri Tuhan. Kita mesti tepat, jangan mau cepat, tapi kita tepat seperti apa yang Tuhan mau. And I believe kamu akan get change. Katakan sama-sama, I will get change. I will get change. I will get change.